Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Arif, Guru BK SMK 15 Semarang. Pada hari ini kita akan membahas tentang orientasi pasca SMP. Tentunya kalian sudah menyiapkan apa saja yang akan dilakukan setelah selesai dari SMP. Nah, kita akan kupas lebih dalam terkait hal tersebut. Mari kita ikuti untuk topik orientasi pasca SMP. Tujuan layanan pada topik kali ini yang pertama, konseli dapat memahami alternatif pilihan pasca SMP. Kemudian yang kedua, konseli memiliki perasaan positif dalam menentukan pilihan pasca SMP. Dan yang ketiga, konseli dapat menentukan pilihan pasca SMP. Harapannya nanti setelah mendapat materi ini, kalian bisa menentukan kira-kira nanti setelah SMP mau apa ya, apa yang ingin dilakukan. Nah, alternatif pilihan yang biasa umum dipilih oleh para siswa setelah lulus SMP. Yang pertama, melanjutkan sekolah. Ini umum sekali diambil oleh para lulusan SMP. Kemudian yang kedua, mengikuti kursus keterampilan, karena ada beberapa pertimbangan, mungkin dari segi ekonomi, dari pertimbangan keluarga dan lain sebagainya, tidak melanjutkan sekolah formal tapi mengikuti kursus keterampilan. Karena dengan mengikuti kursus keterampilan ini, nanti para siswa atau lulusan SMP memiliki bekal keterampilan yang bisa digunakan di dunia kerja. Nah, meskipun tidak lanjut sekolah, tapi masih ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ada banyak hal manfaat yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, bekerja. Meskipun tidak banyak pilihan untuk para lulusan SMP dalam pekerjaan, karena umumnya di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik atau di instansi tertentu mensyaratkan minimal lulusan SMA, tapi ada juga pekerjaan yang bisa dipilih oleh siswa lulusan SMP. Kemudian yang pilihan keempat, menikah. Tentunya tidak bisa dilakukan langsung karena syarat untuk mendaftar di KUA minimal 17 tahun. Jadi ini pilihan ketika kalian mungkin ada yang usianya sudah 17 tahun, kemudian sudah bertemu jodohnya, kemudian menikah. Tapi itu tidak menurut sarankan, karena ada banyak hal yang bisa kalian peroleh terlebih dahulu, pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi dasar bekal ketika nanti kalian masuk ke jenjang pernikahan. Kalau lulus SMP kemudian menikah, sepertinya bekalnya masih kurang, karena nanti kalian harus mendampingi anak-anak tumbuh berkembang. Makanya pilihan yang ibu sarankan, pilihan yang pertama atau kedua atau ketiga. Yang keempat, nanti setelah usia dewasa saja kalian pilih untuk menikah. Kemudian kita akan bahas pilihan melanjutkan sekolah. Ada banyak sekolah yang bisa dipilih, entah itu sekolah formal maupun non formal. Umumnya di sekolah formal itu ada SMA, sekolah menengah atas, kemudian MA, madrasah aliyah, itu setara dengan SMA, setingkat SMA, tapi lebih mengupas lebih dalam tentang materi agama Islam. Kemudian ada juga SMK, sekolah menengah kejuruan, dan ada pula MAK, madrasah aliyah kejuruan. Ini setingkat dengan SMK, tetapi juga ada tambahan materi tentang agama Islam. Yang membedakan antara SMA, SMK, MA, dan MAK adalah untuk SMA dan SMK itu berada dalam naungan Kemendikbudristek, namun yang MA dan MAK di bawah naungan Kementerian Agama, karena lebih mendalami tentang pemahaman pengetahuan agama Islam. Kalian bisa pilih berbagai sekolah yang ada di sekitar kalian, entah itu negeri maupun swasta, semua sama bagusnya, asal kalian memiliki keyakinan dan sudah ada persetujuan dari orang tua untuk melanjutkan di sekolah tersebut. Nah, 4 tadi itu termasuk sekolah yang formal. Ada pula sekolah yang non formal yang bisa juga menjadi pilihan kalian ketika ada kendala
melanjutkan sekolah formal, karena kalau sekolah formal itu pagi sampai siang bahkan sore hari. Kalau yang non formal yang Bu Nurul tuliskan ini adalah kejar paket C. Kejar itu kelompok belajar. Paket C itu setara dengan SMA. Kalau paket A setara dengan SD, paket B setara SMP, dan yang setara dengan SMA adalah kejar paket C. Nah, ini waktunya lebih fleksibel karena bisa dilakukan sore atau malam hari. Bisa dipilih bagi yang tadi ada yang memilih untuk mengikuti kursus keterampilan pada pagi harinya atau bekerja pada pagi harinya, sore atau malam bisa tetap bersekolah dengan memilih kejar paket C karena waktunya bisa diatur sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan kalau sekolah formal itu dari Senin sampai Jumat atau kadang Sabtu dari pagi sampai siang atau sore. Untuk yang kejar paket C waktunya mungkin 3 kali atau 4 kali dalam satu pekan, jadi lebih bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Tapi umumnya para siswa lulusan SMP memilih yang sekolah formal karena banyak teman dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang mengikuti kejar paket C, jangan khawatir karena ijazahnya juga diakui oleh pemerintah dan institusi perguruan tinggi. Faktanya lulusan kejar paket C juga bisa mendaftar kuliah di perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik negeri maupun swasta. Jadi ketika kalian nanti ada pertimbangan entah dari diri kalian atau keluarga untuk mengikuti sekolah yang non formal, mengikuti kejar paket C, tetap semangat, tetap bisa melanjutkan kuliah karena ijazahnya juga diakui, ijazah kesetaraan. Kemudian bagaimana dengan yang homeschooling, Bu? Homeschooling nanti juga bisa mengikuti ujian setara dengan yang kejar paket C, jadi menginduk ke PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdekat. Itu nanti ada ujian kesetaraan dan bisa diakui juga ijazahnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik, kita akan bahas dengan SMA. Perbedaan antara SMA dan SMK mungkin kalian sudah banyak yang tahu, tetapi Ibu akan bahas lebih lanjut. Untuk SMA lebih mengutamakan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena untuk SMA itu pengetahuan dasar yang bisa dikuatkan ketika di perguruan tinggi. Kemudian mengembangkan diri sesuai perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan terkait dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Meskipun begitu, ada pula lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi langsung ke bekerja. Itu juga bisa, tapi biasanya kurang memiliki keterampilan seperti yang lulusan SMK. Karena bekal di SMA diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan harapannya melanjutkan ke perguruan tinggi untuk menguatkan pengetahuan tadi. Gitu. Kemudian kita akan lanjut ke SMK. Ada beberapa tujuan di SMK dan penjelasan tentang apa saja hal yang diketahui di SMK. Yakni pengetahuan yang disiapkan itu 40% teori dan 60% praktik. Lebih banyak praktik yang dilakukan di SMK karena tujuannya untuk menguatkan keterampilan peserta didik. Harapannya bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan dunia usaha, dunia kerja, sehingga dibutuhkan keterampilan yang lebih. Kemudian menyiapkan warga yang produktif dan kreatif. Diharapkan siswa SMK bisa memiliki kreativitas tinggi karena keterampilan itu bisa diperoleh dari pembelajaran, tetapi untuk kreativitas harus dikembangkan sendiri. Harapannya ada kreativitas yang muncul dari siswa SMK nanti diharapkan ketika memasuki dunia kerja akan lebih optimal. Kemudian mengisi kebutuhan DU_DI. DU itu dunia usaha, DI dunia industri. Jadi mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah
terus menyiapkan peserta didik menuju dunia kerja, menyiapkan peserta didik memilih karir, berkompetisi dan mengembangkan diri, serta mengembangkan sikap profesional. Harapannya lulusan SMK memiliki bekal keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, sehingga nanti pasti banyak praktik yang dilakukan. Kalian menyiapkan diri, meningkatkan keterampilan yang kalian miliki agar bisa memiliki bekal yang cukup memasuki dunia kerja. Itu beberapa perbedaan antara SMA dan SMK. Mau pilih mana? Silakan sesuaikan dengan kondisi kalian dan pertimbangan dari orang tua kalian. Tentunya setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Ketika kalian memilih SMA, pasti konsekuensinya nanti pengetahuannya yang lebih banyak teori yang perlu kalian pahami. Dan ketika memilih SMK, praktiknya lebih banyak, keterampilan yang dibutuhkan lebih banyak juga, sehingga kalian perlu menyiapkan diri sejak sekarang. Kira-kira mau pilih mana, SMA atau SMK? Mau yang negeri atau swasta? Cari informasi sebanyak-banyaknya melalui berbagai sumber yang ada di sekitar, ataupun bisa komunikasi dengan guru BK kalian. Pasti ada alternatif yang bisa disampaikan oleh beliau. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tadi, entah yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan atau potensi diri. Kira-kira kalian mampu atau tidak ketika masuk ke SMA karena banyak pengetahuan, atau ke SMK karena menuntut banyak keterampilan, kreativitas, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian merasa mampu di SMA, silakan nanti pilih SMA yang kalian sukai di sekitar kalian. Atau juga kalau kalian merasa mampu untuk ke SMK, ya silakan pilih saja. Perhatikan itu. Kemudian cita-cita. Kalau kalian bercita-cita menjadi dokter atau tenaga medis, tentunya kalian harus memilih di SMA jurusan IPA, karena itu terkait sebagai syarat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kalau kalian bercita-cita ingin jadi pengusaha, sebetulnya tidak ada batasan harus SMA atau SMK, tetapi yang memiliki bekal lebih banyak dari SMK karena ada banyak keterampilan. Ataupun kalian memiliki cita-cita menjadi desainer pakaian contohnya, silakan pilih di SMK jurusan tata busana karena punya bekal yang lebih banyak dibandingkan di SMA ataupun SMK jurusan lain. Maka itu perlu kalian pertimbangkan. Kemudian prospek atau peluang karir di masa depan. Kira-kira sekarang yang peluangnya lebih besar apa ya? Tampaknya di dunia digital sekarang, mungkin yang jurusan audio video atau editing video, grafis, animasi, dan seterusnya, itu sekarang sedang tren. Maka kalian juga sesuaikan. Ketika itu punya prospek yang bagus, silakan bisa pilih mana yang sesuai. Kemudian minat dan bakat. Ketika kalian berminat di bidang pengetahuan atau di bidang kesehatan atau di bidang yang sosial, nah silakan pilih di SMA. Tapi kalau kalian berminat dan berbakat di bidang keterampilan, pengetahuan yang tidak terlalu banyak tapi lebih banyak keterampilannya, silakan pilih di SMK berbagai jurusan. Kemudian pertimbangan berikutnya, kemampuan ekonomi orang tua. Ini penting karena meskipun di SMA atau SMK negeri itu banyak yang menggratiskan biayanya, tetapi ada biaya-biaya lain yang perlu kalian siapkan ketika memasuki sekolah tersebut. Maka kemampuan ekonomi orang tua juga menjadi pertimbangan. Ini pun menjadi pertimbangan mau memilih sekolah yang letaknya jauh ataupun yang dekat, karena banyak faktor, diantaranya transportasi. Ketika sekolahnya jauh, otomatis biaya yang dikeluarkan lebih banyak ketika kalian menggunakan transportasi umum ataupun menggunakan kendaraan pribadi milik orang tua kalian. Ketika tempatnya jauh, otomatis bahan bakar yang digunakan lebih banyak, pengeluarannya jadi lebih banyak. Maka kalian pertimbangkan hal tersebut. Sekian paparan dari Bu Nurul, semoga bermanfaat.
Silakan nanti kalian renungkan kira-kira mau memilih SMA, MA, SMK, MAK, ataupun dikejar paket C, atau mau memilih mengikuti kursus keterampilan dan bekerja, itu kembali pada kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.